Selain terusan Suez di Mesir, terdapat terusan Panama yang merupakan megaproyek terbesar dan tersulit yang pernah dibuat oleh manusia. Berbeda dengan terusan Suez, terusan Panama memiliki sistem yang lebih kompleks. Kapal yang melewati kanal ini akan naik dan turun melalui sistem pengunci. Terusan Panama merupakan kanal air tawar yang membelah daratan Amerika Utara dan Amerika Selatan sepanjang 82 km. Terusan ini dibuat agar kapal dapat menyeberangi dua benua tanpa harus berputar ke selatan terlebih dahulu. Kanal air tawar ini menghubungkan dua samudera, yaitu Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik. Dengan melewati terusan ini, kapal dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan dengan total waktu yang dibutuhkan untuk melewati terusan sekitar 8-12 jam. Terusan Panama dibangun dari tahun 1904 dan selesai pada tahun 1914. Proses pembangunannya melibatkan upaya besar dalam mengatasi tantangan teknis yang ada. Hal ini dikarenakan terusan ini melintasi wilayah yang sulit, termasuk hutan lebat, pegunungan, hingga sungai yang harus ditembus. Konstruksi terusan dimulai dengan menghancurkan dan membersihkan wilayah yang diperlukan, termasuk meledakkan gunung-gunung yang ada di jalur terusan itu. Rencana awal pada tahun 1889 adalah membuat kanal ini rata dengan permukaan air laut seperti pada terusan Suez. Namun karena terdapat pegunungan dan lain-lain, sehingga membuat para insinyur kesulitan dalam penggaliannya. Selain itu, jika terus digali dan diratakan, maka permukaan Samudra Atlantik dan Pasifik tidak akan bisa sama. Ketika air Samudra Atlantik telah pasang naik, maka air di Pasifik masih belum pasang. Dan perbedaan pasang surut itu juga dikhawatirkan menghasilkan gelombang yang dapat menghambat navigasi kapal. Akhirnya, untuk menghemat biaya penggalian, para insinyur membangun sistem pengunci yang berada di tengah-tengahnya, serta membuat danau buatan yang dibuat dengan cara membendung aliran sungai. Bendungan Gatun membentuk Danau Gatun yang memiliki luas sekitar 423 km persegi. Danau Gatun merupakan danau buatan manusia yang terbesar di dunia. Danau Gatun berada di ketinggian 26 meter di atas permukaan air laut. Oleh karena itu, ketika kapal masuk ke terusan Panama, kapal akan dinaikkan dan diturunkan menggunakan sistem pengunci. Sistem penunjang pada sistem pengunci ini meliputi lokomotif dan juga pintu pengunci. Lokomotif memiliki peran penting dalam operasi terusan Panama. Lokomotif telah digunakan pada terusan Panama sejak tahun 1914. Lokomotif memiliki beberapa fungsi, antara lain membantu menarik kapal, serta menjaga posisi kapal tetap berada di tengah ruang pengunci. Lebar pengunci pada terusan Panama ini hanya 33,5 meter saja. Pada waktu dulu, ukuran tersebut dirasa sangat lebar, namun seiring zaman, ukuran kapal semakin besar, sehingga membuat chamber ini terasa sempit. Pergerakan dari lokomotif juga harus selalu sinkron antara lokomotif satu dengan lokomotif lainnya. Kemudian dalam mengatur dan menyesuaikan posisi kapal, digunakan tali tambat dan kabel baja yang terhubung antara kapal dan lokomotif. Lokomotif pada terusan Panama dioperasikan dengan sistem kontrol dan perangkat keamanan. Pada lokomotif juga terdapat winch di sisinya, sehingga dapat mengatur tali baja yang terhubung dengan kapal. Ketika kapal menuju chamber, operator akan memasang tali tambat dan kabel baja untuk dipasang pada lokomotif. Untuk kapal yang berbobot sekitar 60.000 ton, dibutuhkan 6 lokomotif agar dapat melewati sistem pengunci. Lokomotif ini dibuat oleh Mitsubishi Corporation. Setiap lokomotif memiliki berat 55 ton, memiliki daya 290 tenaga kuda, serta memiliki kapasitas tarik sebesar 312 kN. Kemudian setelah kapal memasuki sistem pengunci, pintu pengaman akan ditutup. Pintu seberat 680 ton itu memiliki mekanisme hidrolik agar dapat membuka dan menutup. Nantinya operator di ruang kontrol akan membuka katup dan mengisi chamber tersebut dengan air tawar yang ada di Danau Gatun untuk menaikkan ketinggian kapal. Diperkirakan jika rata-rata kapal yang lewat sebanyak 36 kapal setiap harinya, maka dibutuhkan air sebanyak 7,5 miliar liter air
setiap harinya untuk menaikkan ketinggian kapal. Di bawah chamber terdapat 100 lubang yang dapat mengisi air tawar dari Danau Gatun, dan ketika kapal berada di ketinggian yang telah ditentukan, maka kapal akan ditarik lagi oleh lokomotif hingga melewati semua sistem pengunci. Seiring berjalannya waktu, banyak kapal berukuran besar yang tidak bisa melewati terusan Panama. Oleh karena itu, pada tahun 2007, dilakukan proyek perluasan untuk memperdalam kemudian memperlebar akses terusan yang lama, serta pembuatan jalur baru. New Panama Canal memiliki sistem pengunci 30% lebih besar dibanding dengan yang lama. Chamber yang baru ini memiliki panjang 427 meter, lebarnya 55 meter, dan memiliki kedalaman 18,3 meter. Pada New Panama Canal ini, tidak menggunakan lokomotif untuk memasuki sistem pengunci, melainkan menggunakan tugboat. Ketika kapal memasuki ruang pengunci, maka kapal akan diposisikan tepat di tengah dengan bantuan tugboat. Selanjutnya, ruang pengunci akan diisi dengan air. Saat proses pengisian air ini, tali tambat kapal akan ditambatkan pada bolat di tepi chamber agar kapal tetap posisinya selama proses pengisian air. Ketika pengisian air selesai, maka tali tambat akan dilepas, kemudian pintu pengaman akan dibuka. Nantinya kapal akan bergerak menuju ruang pengunci berikutnya dengan bantuan tugboat dan sistem propulsinya sendiri. Pintu pengunci yang digunakan pada New Panama Canal menggunakan sistem double sliding. Masing-masing pintu memiliki berat sekitar 3.300 ton, panjangnya 58 meter, dan tinggi antara 29 hingga 33 meter. Karena sistem pengunci yang baru ini dibuat lebih besar, hal ini membuat air yang dibutuhkan untuk mengisinya juga semakin banyak. Untuk mengatasinya, maka dibangunlah beberapa kolam penyimpanan air di sampingnya. Kolam itu berguna untuk menyimpan air yang sudah digunakan untuk mengisi ruang pengunci, dan nantinya ketika dibutuhkan, air dapat digunakan kembali untuk menaikkan ketinggian kapal. Lalu agar kegiatan operasional pada terusan Panama ini terus efisien, maka dibutuhkan perawatan pada infrastruktur di terusan Panama. Seperti pada lokomotif serta ruang penguncinya, tiap 2 atau 3 tahun sekali, lokomotif dilakukan perawatan, dan waktu perawatan untuk lokomotif ini membutuhkan waktu sekitar 6 minggu. Sedangkan pada ruang pengunci, untuk perawatannya tempat ini akan dikeringkan terlebih dahulu. Setelah itu, pintu pengunci akan dipindahkan menggunakan floating crane. Perawatan ini membutuhkan waktu 9 hari tanpa henti dengan sistem shift. Pada proses maintenance itu juga dilakukan pergantian seal, pergantian intake valve, dan lain-lain. Maintenance pada lock chamber ini sangat penting untuk menghemat air, karena jika terjadi kebocoran, maka air yang digunakan akan bertambah banyak, sehingga membuat biaya operasional menjadi banyak. Menariknya, meski sedang dilakukan perawatan, kegiatan transit kapal pada terusan Panama ini tetap berjalan dengan normal tanpa adanya gangguan.